kesehatan semua. Nah, sebelum kita mulai, aku boleh minta tolong untuk kelas bimbing doa dulu hari ini sebelum mulai pelajarannya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya materi hari ini. Ada yang sudah tahu nggak kita hari ini mau bahas apa? Teks Berita tahu. Wah, ya kita hari ini akan mempelajari teks berita. Teks berita ini kita akan mempelajari tentang unsurnya dan kebahasaannya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih berita itu apa? Saya Bu. Iya, anak silakan. Berita itu adalah cerita atau keterangan menyampaikan kabar atau informasi yang sedang hangat dibicarakan Bu. Ya benar, terima kasih ya. Nah, kan kita udah tahu kalau berita itu membahas tentang kabar atau informasi yang lagi hangat dibicarakan. Nah, biasanya anak-anak tuh lihat berita tuh di mana? Saya Bu. Biasa di mana sih? Ya di HP ya, kan tiap hari lihat HP. Ada yang lain lagi kan? Dari di mana? Oh iya, di TV, pintar. Ada lagi? Saya beda Bu, bukan Wah. di TV, bukan di apa tadi? Di HP. Di mana ya? Biasanya lihat berita di ini ibu-ibu tukang sayur Bu. Wah, jadi kayaknya ini ikut-ibunya beli sayur ya, ikut gosip juga. Nah, ya benar sekali disebutkan teman-temannya tadi. Berita itu nggak hanya dari media aja, tidak hanya dari HP ataupun dari TV, tapi bisa didapat dari secara langsung. Kayak dia tadi dia dengar dari ibu beli sayur, dia kan tiap hari ikut emaknya beli sayur ya, anak yang baik. Nah kita langsung aja ya, teks berita itu dibagi menjadi dua berdasarkan susunannya. Yang pertama informasi yang penting. Nah informasi yang penting itu berisi unsur-unsur beritanya atau pokok beritanya. Biasanya informasi penting itu terdiri dari 5W plus 1H. Tahu kan semuanya 5W plus 1H itu apa? Tahu. Nah, ada yang bisa nyebutin 5W plus 1H itu apa? Saya Bu. Iya, silakan. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ya 5W1H itu bahasa Indonesianya itu adiksimba. Benar katanya Selvi tadi, ada apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, lalu yang kedua yaitu informasi yang tidak penting. Bukan tidak, tapi kurang penting. Informasi yang kurang penting. Nah, informasi yang kurang penting ini biasanya disebut dengan ekor berita. Nah, lalu kita akan lanjut lagi ya. Materinya yaitu ke struktur berita, struktur teks berita. Anak-anak udah lihat PPT yang ibu kirim di grup semalam ya, ibu kirim PPT, yaitu PPT tentang teks berita. Nah, itu struktur teks berita dalam PPT tersebut ada 4 struktur. Yang pertama yaitu judul berita, yang kedua kepala berita, yang ketiga yaitu badan berita, dan yang terakhir ekor berita. Nah, yang judul berita ini berada di awal berita. Pasti kalian tahu kan yang namanya judul itu harus ada di awal. Ada yang paling atas. Lalu lanjut ke kepala berita. Kepala berita itu berisi informasi yang penting seperti yang disebutkan Selvi tadi kan. Ada apa, di mana, kapan, mengapa, siapa. Nah, yang satu W-nya atau satu H-nya yaitu how, bagaimana, itu berada di badan berita. Nah, badan berita ini masuk ke dalam berisi bagaimana terjadinya suatu berita tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ekor berita. Nah, kita lanjut lagi ya ke kaidah kebahasaan teks berita. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Yang kedua menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga yaitu konjungsi bahwa. Yang keempat yaitu kata keterangan waktu dan tempat. Lalu yang terakhir yaitu konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi temporal itu konjungsi apa? Konjungsi yang menunjukkan waktu itu. Ya benar ya. Konjungsi temporal itu konjungsi yang menunjukkan waktu seperti bila, ketika, suatu saat. Nah itu disebut dengan konjungsi temporal. Nah udah kan, kita akan lanjut ya. Kita akan Ibu akan memberi kelompok kalian untuk menganalisis struktur dan unsur kebahasaannya. Kita akan beri kelompok yang Ilma sama Anza ini satu kelompok, Dian sama Feby satu kelompok, Selvi sama Ana satu kelompok ya. Nah ibu akan beri waktu kalian untuk menganalisis unsur-unsurnya kayak 5W plus 1H dan unsur kebahasaan dalam teks berita. Nah teks beritanya udah ibu kirim ya lewat WA group, bisa dilihat masing-masing kan?
akibat nekat terjang banjir di Bandar Lampung. Ya, benar. Kita akan membahas tentang belasan motor yang nekat nerjang banjir ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Nah, udah cukup 5 menit waktunya? Udah selesai kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa nih yang mau duluan, kelompok mana yang mau duluan untuk memaparkan hasilnya? Mulai dari yang 5W+1H dulu. Boleh? Kelompoknya Ilma? Baik Bu, sebelumnya izin bertanya, apakah seluruhnya Bu kami mengidentifikasi itu dijelaskan semua ya? Iya. Jadi hasil diskusi kelompok kami yang pertama itu apa yang terjadi pada berita tersebut ada motor mogok akibat menerjang banjir. Kemudian siapa yang mengalami pemotor yang menerjang banjir. Kemudian di mana tempat kejadiannya. Nah, untuk tempat kejadiannya ini ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian kapan terjadi peristiwa tersebut? Pada Rabu 3 Agustus 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Nekat menerjang banjir. Selanjutnya bagaimana hal itu terjadi? Hujan cukup deras melanda Wailuni sehingga menyebabkan banjir menutupi jalanan dan para pemotor menerjang banjir menyebabkan motor mereka mogok. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Bagus. Benar ya, anak-anak? Atau ada yang lain mau menambahkan? Tidak ada, Bu. Sama ya. Iya. Lalu kita akan lanjut ke unsur kebahasaannya. Kelompok siapa nih, Giliran yang mau maju menjelaskan unsur kebahasaannya? Kami Bu. Ya, bagus saya kelompok Dian sama Feby. Ya, baik Bu. Jadi unsur kebahasaan yang telah kami dapatkan itu yaitu bahasa bakunya itu terdapat sepaha seharusnya itu digabung karena itu kan spasi paham. Jadi seharusnya itu digabung Bu, jadi sepaha. Lalu terabas seharusnya itu pakai terobos. Nah, lalu untuk kalimat langsungnya itu ada ditandai dengan tanda petik 2, yaitu betul di sini memang langganan banjir. Nah, untuk konjungsi bahwa itu dibuktikan pada kalimat Pendi mengatakan bahwa. Nah, lalu untuk kata keterangan waktu dan tempatnya itu waktunya itu Rabu 8 Agustus 2022. Untuk tempatnya itu di Lampung. Lalu konjungsi temporalnya itu yaitu sekitar Bu. Itu saja. Ya, bagus ya. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang Nah, lalu ada yang mau menambahkan lagi untuk unsur kebahasaannya? Tidak ada, Bu. Nah, ada cukup ya. Nah, sampai di sini materi kita. Ada yang mau memberi kesimpulan pada hari ini? Apa aja nih yang diingat dari materi kita hari ini? Saya Bu. Nah, silakan Yan. Ya, jadi itu ada struktur teks berita yaitu judul berita, kepala berita, badan berita, dan ekor berita Bu. Pinter ya, bagus. Tadi ada strukturnya, ada judul berita, ada kepala berita, ada badan berita, ada ekor berita juga. Lalu ada yang bisa disebutin nggak unsur kebahasaannya nih apa aja dari teks berita? Siapa? Saya Bu. Nah, Adiza silakan. Jadi unsurnya itu adalah yang pertama menggunakan bahasa yang baku, kedua menggunakan kalimat langsung, ketiga ada konjungsi bahwa, yang keempat ada keterangan tempat dan waktu, dan yang terakhir itu adalah konjungsi. Wah, hebat. Bener ya anak-anak ya? Kasih tepuk tangan dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sudah paham semuanya berarti. Sudah bisa kan menelaahnya bagaimana caranya? Bisa, Bu. Untuk tugas kalian kerjakan tugas yang Ibu kirim di grup ya.
Nah, itu ada teks berita tentang longsor. Nah, nanti kalian analisis unsur-unsurnya dan strukturnya juga ya. Unsur kebahasaan jangan lupa. Cukup sekian materi Ibu. Ke pasar membeli tewan, minumnya es selasi. Materi ini cukup sekian. Sampai jumpa. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.